Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia. Scouting atau dikenal dengan nama kepramukaan dikembangkan oleh Lord Baden-Powell. Pada awalnya gerakan ini digunakan sebagai cara untuk membina kaum muda Inggris yang terlibat dalam banyak tindak kejahatan dan kekerasan. Scout dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan pemuda, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Baden-Powell yang waktu itu menyandang gelar Letnan Jenderal Tentara Inggris menerapkan kegiatan kepramukaan secara terus-menerus pada 22 orang pemuda Inggris dengan cara diajak berkemah selama 8 hari di Pulau Bounty, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1907. Keberhasilan dalam mendidik anak-anak muda Inggris melalui kepramukaan ini kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Scouting of Boy, Lord Baden-Powell. Buku tersebut berisi tentang pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dilengkapi dengan latihan-latihan yang diperlukan. Gagasan Baden-Powell dalam buku Scouting of Boy tersebut menginspirasi negara-negara lain untuk mendirikan kepanduan, termasuk Indonesia. Berikut ini adalah sejarah singkat gerakan pramuka masa Hindia Belanda hingga sekarang. Pada masa Hindia Belanda, gagasan kepanduan dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Belanda, yang pada masa itu Indonesia merupakan daerah jajahan Hindia Belanda. Dengan diawali pendirian NIBB atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada pemimpin gerakan nasional kemudian mengambil gagasan Baden-Powell dengan membentuk beberapa organisasi kepanduan untuk membentuk kader pergerakan nasional. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia tersebut, maka timbul niat untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 terbentuk Federasi Kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia yang selanjutnya berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada masa pendudukan Jepang, para penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan di Indonesia. Akibatnya banyak tokoh-tokoh kepanduan yang kemudian masuk dalam organisasi Jepang, seperti Seinindan, Keibudan, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Dan pada masa Perang Kemerdekaan, seiring dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 28 Desember 1945, di Surakarta itu berdiri Pandu Rakyat Indonesia atau PARI, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia pada waktu itu. Pada masa pasca Perang Kemerdekaan hingga tahun 1961, setelah pengakuan kedaulatan NKRI, Indonesia selanjutnya memasuki masa pemerintahan liberal. Setelah situasi pemerintahan saat itu, maka bermunculan kembali organisasi kepanduan di Indonesia. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan, yang justru membahayakan nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia.
lemahnya kondisi kepanduan di Indonesia saat ini dimanfaatkan oleh pihak komunis. Pihak komunis atau PKI memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat pada negara-negara komunis. Keinginan pihak komunis tersebut akhirnya berhasil ditentang oleh kekuatan Pancasila dalam tubuh Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia yang didirikan untuk menyatukan beberapa organisasi kepanduan yang terpecah belah. Dengan bantuan dari Perdana Menteri Juanda, maka tercapailah perjuangan menyatukan organisasi kepanduan ke dalam satu wadah gerakan pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda selaku pejabat Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada masa tahun 1961 sampai 1999. Pada masa ini Gerakan Kepanduan Indonesia memasuki keadaan baru yang diberi nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Semua organisasi kepanduan selanjutnya melebur ke dalam Gerakan Pramuka dan ditetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk mendidik anak dan pemuda bangsa Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Baden Powell. Pelunasan kegiatan gerakan pramuka kemudian berkembang pesat hingga ke desa-desa, khususnya di bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, serta dengan adanya pembentukan Saka Taruna Bumi. Kegiatan Saka Taruna Bumi ternyata telah membawa pembaruan dan semangat untuk melakukan inovasi-inovasi baru pada pemuda di desa di bidang pertanian dan pembangunan desa. Dan yang terakhir, pada masa tahun 1999 sampai sekarang, masa ini ditandai dengan adanya reformasi, di mana terjadi perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan. Keadaan tersebut ikut memengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kegiatan gerakan pramuka. Untuk pertama kalinya pada Musyawarah Nasional tahun 2003 di Samarinda, dilaksanakan pemilihan ketua kuartir nasional dengan sistem pemilihan langsung oleh kuartir daerah. Pada masa ini juga dilakukan perancangan revitalisasi gerakan pramuka oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kamabinas. Selain itu juga ada pembentukan Saka Wira Kartika dan penyusunan rancangan undang-undang kepramukaan.